sekolah, di rumah, bahkan di jalan, kita sering melihat perbedaan. Tapi, apakah perbedaan itu alasan untuk membeda-bedakan? Atau justru alasan untuk saling memahami? Nanti sore jangan lupa kita kumpul untuk kerjain tugas tempat Nina ya. Kumpul, males mending main basket. Kita harus bahas soal diskriminasi loh. Masa tugas penting di-skip? BTW, kelompok kita siapa aja sih? Aku, kalian, Nina, dan Floren. Lagi-lagi Floren. Orangnya aneh, kayak gak cocok sama kita. Iya, nanti diem aja, takut gak nyambung. Kalian sadar gak sih, apa yang kalian ucapin termasuk diskriminasi? Iya deh, itu orang hitam banget deh. Dia orang asing ya? Iya kayaknya. Floren, balik yuk. Maksud yang ada dari dulu tuh. Kau dengar tidak tadi mereka bicara apa? Ya, tapi kamu tahu kan, kamu gak salah apa-apa. Mereka cuma belum ngerti arti perbedaan. Saya capek selalu dianggap beda. Justru karena kamu beda, kamu istimewa. Ayo kita tunjukkan kalau kamu bisa jadi seseorang yang hebat. Oke, kita bahas diskriminasi dari sudut pandang sosial dulu ya. Iya, tapi kita butuh contoh nyata. Floren, kamu pernah ngalamin diskriminasi kan? Ceritain dong biar kita bisa masukin ke contoh tugas. Saya sering dibilang aneh gara-gara penampilan saya. Kadang di sekolah, kadang di luar. Padahal saya cuma mau kau anggap saya sama dengan kau semua. Aku minta maaf ya udah berkomentar kamu yang aneh-aneh. Aku juga, ternyata aku yang sempit pikirannya. Mulai sekarang kita semua tim, gak ada yang beda-bedain. Benar, perbedaan itu bukan alasan untuk menjatuhkan, tapi untuk menyatukan. Apakah kalian hari ini sudah siap untuk presentasi? Kami mau presentasi, Bu. Saya punya nama Floren, saya dari Papua. Saya pernah dikecilkan karena saya terlihat berbeda. Tapi, teman-teman saya akhirnya sadar bahwa saya sama dengan mereka. Kami belajar bahwa diskriminasi bukan cuma soal fisik, tapi soal cara berpikir. Dan cara berpikir itu bisa kita ubah kalau kita mau membuka hati. Wah, luar biasa. Kalian sudah bisa memahami inti dari Pancasila, sila ketiga, yaitu sila persatuan Indonesia. Dulu saya pikir perbedaan bikin saya sendiri. Tapi ternyata perbedaan justru bikin orang saling melengkapi. Film pendek Diskriminasi Penerapan Sila Ketiga Pancasila berikut adalah reaksi dan ulasan mengenai isi yang kemungkinan besar disampaikan dalam video tersebut. Reaksi terhadap tema utama video. Judul video ini sangat menarik dan mengangkat isu yang sangat penting serta relevan di Indonesia, yaitu diskriminasi yang bertentangan dengan semangat sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Yang pertama, relevansi tema sosial yang kuat. Mengangkat isu diskriminasi dalam bentuk film pendek adalah langkah yang sangat baik. Film ini kemungkinan bertujuan untuk edukasi dan kesadaran menunjukkan berbagai bentuk diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, atau antar golongan yang masih terjadi di lingkungan sehari-hari. Penguatan nilai Pancasila menegaskan bahwa tindakan diskriminatif secara langsung mencederai prinsip fundamental bangsa Indonesia, yaitu Persatuan Indonesia yang mengharuskan setiap warga negara untuk menjunjung tinggi keragaman dan persatuan. Yang kedua, penekanan pada sila ketiga. Fokus pada sila ketiga menggarisbawahi bahwa persatuan bukan hanya tentang tidak ada konflik fisik, tapi juga mencakup penghapusan prasangka dan perlakuan tidak adil. Film ini mungkin menampilkan narasi di mana perbedaan dianggap sebagai sumber perpecahan, dan kemudian mengarahkan penonton pada solusi yang selaras dengan Bhinneka Tunggal Ika.
Secara keseluruhan, tema film pendek ini sangat positif. Mengingat durasinya hanya 4 menit 3 detik, film ini diharapkan mampu menyajikan konflik dan resolusi terkait diskriminasi secara padat dan berkesan, mendorong penonton untuk lebih menghargai perbedaan dan mempraktikkan persatuan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan cita-cita Pancasila.